saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara, itu total tidak ada kaitan, di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya, ya ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya, Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, begitu. Yang Anda dengar begitu? Betul. Kami memang saksi itu nggak apa-apa. Yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke, sini ya negara kita ini ya. Dalam Kepres tentang abolisi, Tom Lembong jelas-jelas disebutkan menghentikan semua proses hukum dan akibat hukumnya. Ingat itu? Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram. Itu benar nggak sih? Betul, Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula. Kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan? Betul. Oke. Jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda, Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar. Ini di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak. Ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada nih press release-nya nih, bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan
harga gula sudah 19.000. Sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut? Unsur Ini saya fakta tanya majelis. menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, Di lapangan. berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Saya terbukti ya, Mak? Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Jadi PPI semua mengatakan, hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PPI mengatakan harga gula sudah membubung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak punya istri anak kan? Apa bedanya? Aku juga punya istri anak. Kasihan mereka ini ditahan terus. Silakan pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi ada apa yang Anda lihat, ya? Apa yang Anda lihat sebagai Anda Irjen Pol, ya sudah level jenderal itu. Harga di pasaran 19.000. Kalau PPI atau Bulog atau operasi pasar, kalau pakai itu untuk operasi pasar. Sedangkan dengan menunjuk mereka ini, para terdakwa ini perusahaannya cuma 9.000. Dari segi angka, Anda melihat, saya agak malu nanya ini karena kemarin anak terdakwa, anak istri nanya ke saya, bapak saya rugi di mana? Karena kan itu kan negara untung. Tapi saya nanya bapak kayak Pak Irjen Pol sekarang, dari segi angka itu negara untung atau rugi? Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman pastikan sudah melihat cuplikan video di atas bahwasanya ya, ini pertengkaran sengit antar termul-termul Jokowi dan Hotman Paris. Nah, Pak Prabowo tolong Anda tangkap ya Jokowi secepatnya. Dia sumber segala macam masalah dan korupsi. Jangan takut terhadap termul yang selama ini melindungi. Jadilah pemimpin yang tegas. Ya, rakyat selalu berada di jalan yang benar. Nah, bila Pak Hotman perbaiki hukum di Indonesia, bantu pula penjarankan para koruptor yang sampai seakan-akannya atau seenaknya melakukan melanggar hukum di negara kita. Nah, ayo Pak dukung memperentasakan korupsi PK. Hotman hebat ya. Bila Jokowi nggak mau menunjukkan ijazahnya yang asli, maka ya dari UGM baik di depan rakyat maupun di persidangan, pengadilan akan yakin memang Jokowi tidak punya ijazah yang asli dan berarti memalsukan dokumen-dokumen atau membohongin rakyat. Itu pantasannya diadili. Nah, teman-teman bilang nanti Presiden Prabowo tegakkan hukum biar rakyat makmur, dan kita sebagai rakyat Indonesia berterima kasih kepada Prabowo atau kita bersyukur ya. Nah, kenapa nggak ditangkap Jokowi? Diadili, banyak betul kasusnya. Kalau takut biar rakyat yang mengadilinya. Nah, Pak Presiden Prabowo Subianto, tolong hukum ditegaskan. Tak pandang status setiap nama yang disebut oleh terdakwa dalam sidang di pengadilan. Harusnya dihadirkan ya, seperti Jokowi. Tapi Jokowi tak dipanggil atau dihadirkan dalam sidang-sidang. Kasus ijazah sama halnya tak pernah hadir di persidangan. Nah, bila ucapan Hotman Paris saya bela ya, Tom Lembong itu adalah suara hati. Nah, nanti mungkin kalau Tom tidak diberi abolisi, Jokowi ikut jadi tersangka ya. Jadi teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia harus membela Hotman Paris ya. Jadi dia sekarang mulai turun tangan ya untuk mengadili kasus-kasus ini. Nah, pengacara hebat Bang Hotman, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini yang kita cintai, yang diacak-acak pengkhianat ataupun perampok ya. Adili, miskinkan mereka untuk membayar utang-utang mereka di negara kita. Nah, jaksa dan hakim sudah terlanjut banyak menerima duit dari Joko Widodo. Makanya sulit banget untuk jeret Joko Widodo jadi terdakwa dalam berbagai masalah hukum.
Ya, tolong Pak Presiden Prabowo tegakkan keadilan dan kebenaran. Jokowi dan Wapres yang menipunya ijazah palsu, manipulasi rakyat, tipu-tipu ya. Rakyat dan termul diadili lalu penjarakan, jangan omong-omong. Nah, memang ya benar kalau Presiden Jokowi orang politik, bukan negarawan. Tapi baru kali ini mantan presiden meninggalkan 1000 masalah di negara kita. Nah, ngeri kalau Bang Hotman udah turun tangan ya. Semuanya sunyi ya, terlalu sombong Jokowi mengorbankan anak buah sendiri. Ingat hukum karma, nggak pernah ingkar janji. Nah, semua yang terungkap tangan korupsi. Baru-baru ini mereka bilang dana mengalir ke Solo. Ya, itu lagi perbandolan lagi. Ayo tegakkan keadilan para penegak hukum. Ya, jadi semoga Bang Hotman kita bela kebenaran sampai orangnya harus bertanggung jawab atas hal-hal ini di penjara. Nah, bukti-bukti semakin faktual, jelas ya. Ilmiah terang benderang tak berbantahkan. Bahkan bagi rakyat yang awam, hukuman mampu menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi dan Gibran benar-benar terbukti palsu. Ya, ilegal melawan hukum. Mereka berdua bapak anak bukan memimpin tapi penjahat kriminalisis kelas berat ya, adil atau penjarakan mereka berdua. Juga siapapun yang dulu meloloskan seluruh biaya negara sejak menjabat wali kota presiden harus mereka ganti, dimakan juga hartanya harus disita seluruh untuk negara. Nah, teman-teman, bila Pak Hotman perbaikin hukum di Indonesia, maka ini sebagai amal bukti untuk Bapak di hari tua, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, dan semakin kaya dan top. Nah, teman-teman, alhamdulillah Pak Hotman Paris pro rakyat. Pak Prabowo katanya mau menegakkan hukum, kok kalau Jokowi tidak ada tanggapan. Nah, untuk lebih jelasnya mintain keterangan langsung ke Jokowi. Jika terbukti, maka Jokowi terlibat langsung tangkap. Ya, langsung dipenjarakan atau seret ke penjara saja. Nah, jelas bahwa Jokowi ikut tersangkut kasus impor gula. Untuk itu segera tangkap Jokowi. Ya, itulah bukti kalau para penegak hukum itu nggak beres dalam merampas pasal, akhirnya hukum jadi tebang pilih. Nah, kalau pengacara membela yang salah demi uang, kapan yang salah bisa diadili? Ya, Nadiem korban dari nafsu Jokowi, maka Bang Hotman harus berani tuntut Jokowi. Ya, selama masih ada hakim yang bisa dibeli akan hancur keadilan di negara ini. Nah, teman-teman di sini juga mengatakan bahwasanya segera adili Jokowi sebelum pengadilan rakyat terjadi seperti dinempelkan. Nah, di sini berkomentar sekarang ini lawar-lawar yang naratur-naratur ya, asal Batak yang berani lantang terancam mengangkap kejahatan rezim Jokowi atau CS lanjutkan Bang. Nah, termul disuruh belum memilih sambat, Tuhan apa Bapak Jokowi pasti membela Jokowi. Ya, Jokowi yang kebal hukum, yang punya polisi tangkap dan adili. Ya, bila nanti gaduhnya negara ini sumbernya semua dari Jokowi merusak hukum, perusahaan demokrasi, ekonomi, maka dan politik morat mari karena Jokowi KPK harus dikembalikan independen. Nah, sebaliknya penegak hukum harus berani dan tidak pernah bululah ya. Mantap Bung Hotman Paris, terus pantang mundur lawan kezaliman demi kejujuran dan keadilan, rakyat mendukung, bravo. Oke teman-teman, itu saja dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih.